Glorifikasi membentuk narasi-narasi bahwa karir spesialis adalah tujuan utama semua orang dalam berkarir. Hal ini membentuk sebuah dikte atau perspektif jika seseorang tidak melanjutkan karir hingga menjadi spesialis, mereka tidak sukses, bahwa mereka harus berkarir hingga spesialis untuk menjadi unggul. Hal ini dapat terjadi pula karena konsep yang terjadi di sini tidak hanya sekedar omongan belaka atau perspektif masyarakat pada umumnya, tetapi hal ini telah diglorifikasikan dan diagung-agungkan. Oleh karena itu, kami akan menyesali hal tersebut. Pendirian utama kami dalam debat ini adalah kami percaya bahwa suatu perkembangan lebih baik terjadi jika mereka tidak harus didikte dan tidak terkekang dengan narasi dari glorifikasi, agar mereka, para individu, dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan di dunia, dan masyarakat mampu hidup dengan saling mendukung setiap pilihan seseorang yang telah dibuatnya tanpa ada stereotip. Sebelum melanjutkan ekstensi kami, saya akan merespon tim OO. Mereka mengatakan spesialis memiliki kredibilitas yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai pembeda dalam kemampuan serta mampu memberikan solusi yang lebih baik terhadap suatu masalah, bahkan hingga ke depannya nanti. Kami percaya bahwa hal ini tidaklah eksklusif dan urgensi yang harus diselesaikan pada status quo. Mengapa? Karena pertama, kemampuan seseorang tidak dapat dilihat dari gelarnya saja, seperti spesialis, tetapi dari kemampuan real yang dapat ditunjukkan. Kami percaya tanpa gelar spesialis, seseorang juga mampu memiliki kredibilitas yang tinggi dengan menunjukkan kemampuannya, sehingga tidak hanya spesialis saja yang akan dapat menyaring informasi dan menjadi sumber terpercaya, tetapi orang generalis juga dengan tentunya pengalaman yang relevan dan signifikan. Kedua, suatu masalah tidak dapat diselesaikan hanya dengan spesialis, tetapi banyak juga faktor lainnya yang menentukan. Contohnya seperti tim yang membantu, situasi dan waktu pekerjaan yang tepat, sehingga argumen OO terhadap spesialis yang akan mereka agung-agungkan untuk menjadi problem solver nantinya tidaklah eksklusif dan dapat kami raih pula. Oleh karena itu, mereka tidak seharusnya menang dalam perdebatan ini karena mereka tidak berhasil menunjukkan urgensi atau kebutuhan dari spesialis sebenarnya hingga mereka harus diglorifikasikan. Kesalahan lain dari tim OO adalah menitik beratkan permasalahan apakah spesialis harusnya ada atau tidak ada. Tim OO sendiri telah mengatakan bahwa generalis tidak akan tergantikan. Spesialis juga akan dianalisis kembali apakah mereka sebenarnya akan dibutuhkan atau tidak oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, kami masih mempertanyakan apa urgensi atau bukti bahwa glorifikasi ini dibutuhkan. Mereka belum berhasil menjawab beban pembuktian tersebut. Kembali pula bahwa pada sisi mereka telah mengkarakteristikkan glorifikasi sebagai bentuk dukungan atau pacuan agar orang-orang dapat menjadi spesialis. Kami rasa jika hal tersebut adalah hal yang mereka inginkan, maka glorifikasi tidak diperlukan sama sekali, karena sebenarnya sebuah bentuk apresiasi atau dukungan akan selalu ada. Karena menempuh spesialisasi merupakan perjalanan yang sulit, sehingga mereka patut diapresiasi atas hasil kerja kerasnya. Kemudian, spesialis juga akan selalu ada tanpa faktor glorifikasi. Tetapi kami percaya faktor perkembangan zaman, kemudian teknologi sendiri, sudah cukup untuk mendorong adanya necessity atau keperluan seseorang untuk menjadi spesialis. Dan memutuskan pengembangan itu lebih baik dari diri sendiri, yaitu dengan mengacu pada self-development, atau mereka akan melakukan sebuah solusi. Hal inilah yang ingin kami capai, yaitu perkembangan tanpa adanya dikte atau paksaan dari masyarakat. Hal ini pula yang akan membedakan kami dengan tim OG. Beralih ke argumen dan ekstensi kami dan mengapa kami lebih signifikan dibandingkan OG. Yang pertama, tim OG membawakan argumen utama mereka mengenai narasi glorifikasi pada akhirnya tidak akan bertahan lama, kemudian bahwa spesialisasi pekerjaannya tidak akan menentu, dan spesialisasi tidak adil karena beberapa orang tidak dapat sampai ke sana karena tidak semua orang memiliki akses dan kapasitas untuk meraih tersebut. Kami percaya bahwa poin permasalahan yang mereka bawakan bukanlah masalah yang strategis. Mereka berfokus mengenai dampak glorifikasi tanpa melihat kembali aktor-aktor terkait, yaitu individu itu sendiri. Kami dari CG akan membawakan permasalahan bahwa bagaimana narasi-narasi buruk dari glorifikasi pada akhirnya akan memaksakan individu tersebut memilih karir yang tidak diinginkan, dan bagaimana narasi glorifikasi terhadap spesialisasi akan justru menurunkan kualitas hidup mereka. Pertama, kita semua setuju bahwa dengan adanya glorifikasi maka akan muncul perspektif yang buruk. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa dari OO mereka mengabaikan jangka waktu yang sebenarnya dibutuhkan untuk meraih spesialisasi tersebut, dan bagaimana spesialisasi tidak semudah yang mereka inginkan.
dan membutuhkan banyak pengorbanan yang harus dibuat. Tentunya waktu yang lama, sehingga individu akan menghabiskan usia mereka belajar kembali untuk mencari spesialisasi, dan belum lagi jika pada sisi mereka hal ini akan terjadi dengan adanya paksaan dari glorifikasi. Dampak buruk yang terjadi adalah individu tersebut tidak akan bahagia dengan paksaan masyarakat atau glorifikasi yang seharusnya seorang spesialisasi menjadi ahli dan mampu memecahkan masalah. Mereka hanya akan menjadikan pemikiran spesialisasi itu seperti meraih pendidikan pada umumnya, bahwa mereka hanya akan harus mendapatkan yang penting dapat spesialisasi. Dan oleh karena itu pada akhirnya spesialisasi ini tidak akan mampu berinovasi dan mengembangkan masyarakat. Mereka juga akan menjalani spesialisasi tersebut dalam kekhawatiran dan kecemasan bahwa mereka terdapat perspektif dan glorifikasi yang harus mereka penuhi karena mereka telah mencari spesialisasi. Kemudian kedua, tanpa glorifikasi, spesialisasi sendiri sebenarnya sudah banyak dibutuhkan dan dapat dibentuk tanpa adanya glorifikasi. Contoh, apabila suatu individu memiliki potensi yang sangat baik dan dirasa mampu dalam suatu perusahaan, perusahaan tersebut akan rela membiayai mereka untuk mengambil spesialisasi. Dan hal ini lebih baik karena keinginan spesialisasi dan keputusan mengambil spesialisasi itu tetap berada di individu yang bersangkutan dan bukan karena ada narasi dari glorifikasi. Sehingga argumen mereka mengenai kekhawatiran terhadap kurangnya spesialisasi terbatas tidak benar. Ketiga, pada sisi kami, dengan tidak mengglorifikasikan spesialisasi dan di mana ada banyak generalis, kami percaya bahwa mereka tetap akan mendapatkan pekerjaan dan belum tentu digantikan. Even if kasus terburuknya mereka akan digantikan dengan perkembangan zaman, kemudian teknologi. Contohnya pada negara berkembang, hal tersebut tidak akan langsung terjadi. Dan karena mereka generalis, mereka dapat beralih sektor dan menyesuaikan kembali dengan perkembangan zaman dan hal-hal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pada sisi kami, jika terdapat banyak generalis, kemudian banyak pekerja umum dan kurang spesialis, mereka tetap dapat hidup dan beralih ke sektor lainnya. Oleh karena itu, Dewan ini menyesali glorifikasi kader spesialis, dan kami percaya bahwa suatu perkembangan lebih baik terjadi jika individu tidak harus didikte dengan narasi glorifikasi. Terima kasih. Sebagai closing government, kami akan membuktikan kepada Anda dan menjelaskan kepada Anda mengapa pada akhirnya glorifikasi memang patut disesalkan dan pada akhirnya akan lebih memberikan dampak buruk ketika kita mengglorifikasinya. Pembicaraan pertama saya telah menjelaskan kepada Anda bahwasannya glorifikasi ini memberikan dampak yang sangat buruk kurang lebih bagi aktor-aktor yang menjalani ataupun yang merasakan glorifikasi ini. Kita bisa merasakan bahwasannya glorifikasi ini memberikan suatu narasi kepada masyarakat bahwa parameter kesuksesan yang ada di masyarakat adalah untuk menjadi seorang spesialisasi. Dan ketika misalnya spesialisasi ini tidak terwujud, maka pada akhirnya orang-orang ini tidak akan dicap menjadi orang-orang yang sukses. Kami merasa hal ini tidak diperlukan dan hal ini justru akan memberikan dampak buruk karena akan menutup adanya jalur-jalur karir lain dan juga menutup inovasi-inovasi yang akan muncul di masyarakat yang akan saya jelaskan pada poin argumentasi saya. Lalu, sebelum saya masuk pada bangunan argumentasi, izinkanlah saya untuk membantah dan juga merespon terlebih dahulu kasus yang diberikan oleh opening oposisi Dewan Juri yang terhormat. Opening oposisi membawakan kepada kami bahwasannya ketika misalnya seseorang ingin menjadi seorang spesialis, memang sudah ada kesempatan dan juga akses yang memadai dan akan selalu ada kesempatan dan juga akses. Kami merasa bahwasanya yang pertama, tidak semua orang mendapatkan akses dan juga kesempatan yang sama dalam mencari suatu bentuk spesialistik. Perlu kita sadari bahwasanya untuk menjadi seorang spesialis itu diperlukan suatu dana, alokasi pendanaan, waktu, privilege dan juga lain sebagainya. Dan kami merasa tidak semua orang memiliki dan juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan privilege dan juga dana yang mumpuni ketika misalnya mereka harus dihadapkan dengan waktu yang lama ketika misalnya mereka akan mencari spesialis ini sendiri. Perlu kita sadari ketika misalnya kita akan mencari suatu spesialis, kita akan membutuhkan waktu sebanyak 4-5 tahun. Ketika misalnya kita dalam kondisi masyarakat yang tidak mampu ataupun masyarakat-masyarakat yang dalam hal ini, dalam konteks ini adalah masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki penghasilan yang cukup, maka dalam jangka waktu 4-5 tahun itu mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan mereka karena pada akhirnya mereka hanya akan berfokus kepada pencarian ataupun mencari kebutuhan-kebutuhan spesialis ini sendiri di ujung Salman. Sehingga kita tidak bisa mengatakan ataupun kita tidak bisa memastikan bahwa setiap orang akan bisa sukses ketika misalnya mereka harus
didikte untuk menjadi seorang spesialis ini. Dan pun bahkan ada orang-orang yang memang bisa sukses dan juga bisa berkembang dengan mereka menempuh jalur-jalur generalis ini dua terhormat. Bahkan ada juga kasus-kasus ketika misalnya ada orang-orang yang memang memiliki akses dan juga memiliki kesempatan, namun mereka memang tidak menginginkan untuk menjadi seorang spesialis. Namun dengan adanya kesempatan dan juga akses ini, justru mereka ditekan dan juga dipaksa untuk menempuh jalur karir ini padahal mereka tidak menginginkan dua terhormat. Dan hal ini merupakan suatu hal yang buruk karena pada akhirnya akan menutup kesempatan mereka untuk menempuh jalur karir lain yang merupakan suatu hal yang buruk yang akan saya lebih integrasikan pada poin argumentasi saya. Lalu yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa terjadi poin kontradiksi antara tim opening oposisi karena mereka mengatakan kepada kami bahwasannya spesifikasi tidak hanya bisa didapatkan dengan kita belajar dan juga menempuh pendidikan lain. Perlu kita sadari bersama bahwasanya tim oposisi berada pada stance mereka mendukung adanya glorifikasi di Undang-Undang, sehingga mereka berada dalam posisi mereka mendukung untuk setiap orang, mereka mendukung adanya glorifikasi bahwa setiap orang masuk ataupun menempuh pendidikan spesialis ini. Lalu apa yang terjadi ketika misalnya mereka membawakan argumentasi bahwasanya spesifikasi ini tidak hanya bisa didapatkan dengan menempuh pendidikan lagi, maka mereka secara tidak langsung menyetujui posisi kami bahwasannya kemampuan-kemampuan ini tidak hanya bisa didapatkan dari kemampuan-kemampuan spesialis ini dua terhormat. Dan pun tim opening oposisi juga memohon kepada kami bahwasanya spesialis ini merupakan suatu hal yang diperlukan. Kami merasa dan juga kami menyetujui bahwasanya spesialis merupakan suatu hal yang diperlukan. Namun yang pertama, walaupun misalnya tidak diglorifikasi, spesialis ini akan tetap ada. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan benefit dari apa yang diinginkan tim oposisi, kita tidak perlu untuk mengglorifikasi dan juga memberikan narasi-narasi yang mendikte masyarakat untuk menempuh jalur karir A, jalur karir B yang mereka tidak inginkan. Masuk pada poin argumentasi kami yang kedua, yaitu mengenai poin implikasi. Pada poin implikasi ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis setiap aktor yang ada pada perdebatan kali ini. Yang pertama, saya akan menganalisis terlebih dahulu dari segi masyarakat dengan juga terhormat. Kita mengetahui bahwa kebutuhan akan spesialis pasti akan berasal dari kebutuhan masyarakat dan juga masalah-masalah yang ada dari masyarakat itu sendiri dengan terhormat. Ketika misalnya kebutuhan masyarakat ataupun yang diinginkan masyarakat adalah spesialis, misalnya spesialis paru, spesialis sendi dan sebagainya, maka hal itulah yang akan menjadi suatu trade off ataupun trade off karir yang pada akhirnya terglorifikasi di masyarakat ataupun di masyarakat individual terhormat. Sehingga analisis ini akan menyebabkan pada akhirnya akan terjadi budaya-budaya tekanan dan juga tiger parenting khususnya bagi anak-anak di individual terhormat. Karena pada akhirnya anak-anak akan dipaksa untuk mengikuti jalur-jalur karir yang telah dibuat oleh masyarakat ini, yaitu jalur karir untuk mencari spesialis A, spesialis B dan juga spesialis C di individual terhormat. Pada akhirnya anak-anak tidak akan mempunyai pilihan dan anak-anak pada akhirnya akan didikte dari dini untuk masuk jurusan tertentu yang padahal mereka tidak menginginkannya. Kenapa pada akhirnya hal ini buruk dan tidak otomatis? Perlu kita sadari untuk masuk spesialis itu dibutuhkan komitmen yang sangat-sangat tinggi. Karena pada akhirnya pendidikan spesialis bukanlah pendidikan yang sederhana, tapi pendidikan spesialis membutuhkan pendidikan yang banyak, ada studi kasus dan lain sebagainya. Bayangkan ketika misalnya Anda tidak memiliki komitmen di sana, maka akan ada kemungkinan yang besar Anda tidak akan menempuh pendidikan secara optimal. Lalu yang kedua, akan ada kemungkinan bahwasanya Anda akan berhenti di tengah jalur karir Anda. Sehingga pada akhirnya tidak akan terjadi proses pendidikan yang optimal. Karena perlu kita sadari, banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya tidak menginginkan jalur-jalur itu. Sebagai contoh, ketika misalnya Anda adalah orang-orang yang misalnya ingin menjadi penyanyi, tapi Anda dipaksa untuk menjadi seorang dokter spesialis paru ataupun spesialis obgyn yang padahal Anda tidak memiliki komitmen ke sana, maka kemungkinan seperti yang tadi saya jelaskan akan memiliki kemungkinan yang besar akan terjadi di individual terhormat. Kami merasa hal ini juga akan masuk kepada analisis aktor yang kedua, yaitu dari segi perusahaan dan pemerintahan. Ketika misalnya terjadi kasus-kasus misalnya pendidikan yang tidak optimal ataupun mereka akan berhenti di tengah jalan, maka yang terjadi adalah perusahaan dan juga pemerintah tidak akan mendapatkan sumber daya yang baik. Karena pada akhirnya sumber daya yang muncul adalah sumber daya yang pada akhirnya mereka tidak optimal dalam menempuh pendidikannya. Lalu yang kedua, sumber daya yang pada akhirnya berhenti di tengah jalan ketika misalnya mereka menempuh pendidikannya. Walaupun misalnya ada 1-2 orang yang sukses dengan mereka menjadi spesialis, tapi ini tidak bisa menjadi parameter, maka orang-orang lain juga harus sukses di bidang karir yang sama di individual. Kami merasa perkembangan akan lebih baik ketika misalnya setiap orang tidak dikekang untuk menempuh jalur karir A ataupun jalur karir E. Karena pada akhirnya setiap karir, entah itu general ataupun spesialistik, memang mempunyai tempat dan juga manfaat masing-masing di masyarakat. Sehingga salah satunya entah itu generalistik ataupun spesialistik tidak boleh dipentingkan pada status quo sekarang di individual terhormat. Karena pada akhirnya akan menimbulkan budaya-budaya tidak sehat seperti yang telah saya jelaskan tadi. Sehingga kita tidak boleh untuk mementingkan salah satu karir saja entah itu general ataupun spesialistik. Lalu yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, kita harus mengetahui bahwasanya spesialis itu merupakan bidang-bidang yang sangat populer. Lalu ketika misalnya mereka dipaksakan kembali untuk menempuh jalur spesialis, maka ketika misalnya budaya-budaya masyarakat memaksa seseorang untuk menempuh jalur spesialis, maka akan ada posibilitas yang besar akan ada pekerjaan-pekerjaan lain yang ditinggalkan. Contohnya, pekerjaan-pekerjaan lain yang ditinggalkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat general dan juga terhormat. Misalnya, spesialis misalnya orang-orang yang bekerja di bidang akuntansi akan dikalahkan oleh orang-orang yang memang lebih spesialis di bidang akuntansi. Sehingga ketika misalnya tersebut terjadi, ketika misalnya ada pekerjaan-pekerjaan lain yang hilang
pada akhirnya dalam konteks ini, maka inovasi-inovasi dalam pekerjaan lain juga tidak akan berjalan secara optimal. Inovasi pada akhirnya akan terkekang dalam inovasi yang bersifat spesialistik, tapi inovasi-inovasi lain pada bidang-bidang, khususnya pada bidang-bidang yang sederhana, misalnya tata boga, penyambutan tamu dan lain sebagainya, yang juga merupakan suatu hal yang penting, juga tidak akan terjadi. Karena pada akhirnya spesialis akan inovasi akan tersentralisasi pada bidang-bidang spesialistik dan meninggalkan inovasi-inovasi lain. Sehingga inovasi yang muncul pun bukan merupakan suatu inovasi yang optimal dan justru hanya tersentral pada satu bidang saja. Sehingga kami bangga berada di tim closing government. Terima kasih.